sungguh indah Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang agung. Kami mau cinta Engkau. Engkau Allah yang mengampuni kami. Dia sungguh indah, Engkau Yesus. Dia Yesus, Engkau ajaib. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia sangat mencintai kita. Dia cinta aku. Dia bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sekali lagi katakan, dia sungguh indah, dia sungguh indah, Engkau Yesus. Dia Yesus. Amin. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku, dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, baik dan mulia, ku angkat tanganku. Mari kita sambut Yesus kita. Saya ajak sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri ya. Kita pujikan ini dari awal. Kau sungguh indah buat kami Tuhan. Dia sungguh indah. Katakan Dia Yesus. Dia Yesus. Engkau Allah yang ajaib. Dia ajaib, Dia mulia, Dia
ini Bapa. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan, Raja di atas segala raja. Di atas segala raja yang lahir ke dunia ini, karena Kau begitu mengasihi kami, begitu mencintai kami. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini kami mau memberikan pujian kami mau berikan sorak-sorak kami yang terbaik untuk Engkau, sebab Engkau yang layak untuk menerima segala pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, yang siap semua katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya pagi hari ini, Sang Juru Selamat kita telah lahir ke dunia. Mari lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan.
Yang percaya pagi hari ini Yesus Sang Juru Selamat telah lahir, berikan kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu, lambaikan tanganmu sekali lagi buat Tuhan. Bukan buat Pak Gembala, juga bukan buat saya, tetapi buat Tuhan. Pujikan sekali lagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Muliakan, segala kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Baik Tuhan, haleluya. Raja pulau dan benua, semua bersorak untuk Engkau Yesus. Amin. Dari pulau dan benua, kejayaan selalu lalu pujian. Amin. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus, tinggi-tinggi dalam surga, putra Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi. Bagi siapa? Surga bergema karena lahir Yesus Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, sejahtera turun dalam. Amin. Bangsa-bangsa bangkitlah.
suatu kehormatan buat kita ada di tempat ini untuk merayakan Raja kita, Sang Juru Selamat kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam firman-Nya dikatakan tema ya, Matius 1 ayat yang ke-23. Seorang dara telah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan diberi nama siapa? Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Siapa yang percaya pada pagi hari ini bahwa Allah telah menyertai hidup kita? Amin. Kita buka hati kita untuk kita boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Terima kasih
selalu beserta dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah sedetik pun, semenit pun Tuhan, Engkau meninggalkan kami. Di setiap musim kehidupan kami, apapun keadaan kami, Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu menuntun kami, bahkan Engkau selalu mengangkat kami di saat kami jatuh. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu. Oleh sebab itu, pagi hari ini, kami buka hati kami. Kami mau Engkau taburi dengan kebenaran firman. Kami mau Engkau tegur, kami mau Engkau bentuk. Supaya kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, hamba-Mu yang sudah Engkau sediakan buat kami. Tuhan terus jamah, Tuhan terus lawat. Sehingga ya Tuhan boleh menyampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Bapak, kami siap menerima benih-benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap, mari semua katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Kiranya sukacita Natal terus tinggal dalam kehidupan kita ya. Dimana kalau kemarin Minggu kita sudah merayakan Natal begitu luar biasa di tempat ini. Sampai-sampai yang keluar dari tempat ini mengalami basah kuyup karena penuhnya ya, banyaknya orang. Tetapi saat ini kita merayakan Natal bersama-sama seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Tepat tanggal 25 kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita percaya lewat kelahiran Tuhan Yesus kita akan semakin dituntun, dibimbing. Dan kita diberikan pengertian untuk semakin mengerti siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, Allah yang kita senantiasa sembah, Allah yang senantiasa kita taruhkan hidup kita kepadanya. Maka Dia yang akan memberikan sesuatu yang dimana kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan buat jemaat Tuhan. Bapak Gembala akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Kita baca sambil bangkit berdiri. Yang sudah katakan amin? Belum semua ya. Lukas 2 ayat 10 dan 11 yang sudah katakan amin, masih 50%. Lukas 2 ayat 10 dan 11 yang sudah katakan amin. 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita lewat Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 dikatakan, malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Ya, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jadi ada berita kesukaan besar, yaitu apa? Dikatakan sesungguhnya di sini kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi bukan untuk orang Kristen saja berita ini disampaikan, tetapi untuk seluruh bangsa, seluruh umat manusia, baik yang percaya maupun yang belum percaya. Berita ini disampaikan supaya apa? Mereka tahu bahwa hari ini telah lahir bagimu. Jadi bagi apa? Bagi perorangan, bukan semua, tetapi bagimu. Artinya pada pribadi lepas pribadi. Berita ini harus disampaikan dan berita ini harus ditaruhkan dalam hidup kita supaya kita tahu bahwa telah lahir sang juru selamat yang menebus dosa-dosa kita, yang membawa kita nanti hidup yang sesungguhnya bukan di dunia ini, tetapi nanti setelah kita dipanggil oleh Tuhan, itu nanti hidup yang sesungguhnya, yaitu mana? Ketika kita ada di surga, saudara. Ya, jadi ini yang menjadi kerinduan kita. Tema Bapak Gembala, saya beri tema pada pagi hari ini, sukacita Natal. Sukacita Natal. Jadi saat ini kita yang merasa
bagaimana ada masalah, persoalan, ada kesulitan, ada gundah gulana. Tetapi lewat Natal ini ada sukacita yang luar biasa. Ada berita, ada kesukaan besar, yaitu apa? Sang Juru Selamat. Kita tidak punya apa-apa, yang penting saudara selamat, itu luar biasa. Daripada punya apa-apa, semuanya ada, mobil, rumah, semuanya ada, deposito ada, tapi tidak selamat percuma. Tapi kita yang ada, Sang Juru Selamat telah lahir dan diberikan kepada saudara dan saya, supaya kita di hari ini ada sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan lihat ya, karena esensi Natal, saya katakan di sini bahwa banyak orang berpikir bahwa merayakan Natal itu harus dengan pakaian baru, dengan apa? Dengan menghiasi pohon Natal, mengirimkan parsel Natal atau kartu ucapan selamat Natal, pesta Natal dan sebagainya. Tetapi sebetulnya kita bisa menikmati sukacita Natal. Bagaimana kita menikmati sukacita Natal? Sepenuhnya bila kita memiliki sikap dan tindakan yang tepat. Memiliki sikap dan tindakan yang tepat itu, kita tidak punya prisbom pun tidak apa-apa. Kita tidak kasih parcel tidak apa-apa. Kita tidak bisa kirim kartu Natal tidak apa-apa. Kita tidak bisa beria itu tidak apa-apa. Yang penting sikap kita dalam apa? Dalam dikatakan sikap dan tindakan yang tepat dalam hidup kita. Supaya Natal ini tidak sia-sia, saudara. Jangan kebiarit tok menene lali nek ibadah Natal ini lebih penting. Bapak Gembala jemputin satu-satu, rumahnya ditutup semua. Om, aku ndak ibadah. Loh, ini hari Natal kok ndak ibadah? Iya, sik benakno sepeda katanya gitu. Satunya saya jemput ditutup pintunya. Loh, ndak ibadah. Oh, ndak, minggu aja Om ibadahnya. Nah, ini yang perlu diketahui orang Kristen dan ndak ngerti bahwa ini ibadah ini bukan hanya hari Minggu. Hari Minggu memang hari kudusnya Tuhan, tapi ada hari-hari besar. Dan kita ini bukan gereja perintisan, ini sudah gereja yang mana tidak boleh hari besar itu gereja libur. Harus ada ibadah. Besok Minggu ibadah lagi. Karena besok itu hari Minggu, hari kudusnya. Ini hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita harus datang kepada Sang Juru Selamat. Kita mau memberikan yang supaya nanti 2022 kita diberikan kekuatan yang luar biasa. Karena nanti 2022 ini tidak gampang. Hidup ini tambah susah, hidup ini tambah sukar. Tetapi ketika kita ini merayakan Sang Juru Selamat taruh dalam hidup kita, maka ada kekuatan Allah yang luar biasa. Tadi malam Bapak Gembala setelah doa semalam suntuk di tempat ini, sampai jam 3 pagi Bapak Gembala ngobrol-ngobrol sama pendeta-pendeta di sana. Mereka senang sekali, sukacita. Baru kali ini Bapak Bupati memberikan bingkisan pendeta, 50 pendeta. Diberikan kepada pendeta-pendeta. Dan itu Bapak Gembala yang pilih pendeta-pendeta mana yang berhak dapat. Pendeta-pendeta yang setia ibadah saya kasih. Demikian juga jemaat Tuhan kalau setia pasti diberkati sama Tuhan. Mereka lu Om kok oleh dapat dari mana? Oh luar biasa ya. Sekarang Gresik mulai dibuka sama Tuhan. Gresik mulai ada terobosan. Dan ini bukti nyata kalau kita hidupnya benar di hadapan Tuhan, kita dipercaya sama Tuhan, manusia pun percaya sama kita. Amin. Tapi nek kita tidak dipercaya Tuhan, mau jaluk percaya sama orang tidak mungkin dipercaya. Tapi kalau hidupnya kita dipercaya sama Tuhan, orang manusia pun akan mempercayakan semuanya sama saudara. Dan puji Tuhan dijalankan dengan baik, tinggal 4-6 bingkisan yang belum diambil. Nah, ini bukti nyata bahwa apa? Sukacita Natal itu benar-benar ada dalam kehidupan Bapak Gembala. Pertolongan Tuhan campur tangan. Siapa Bapak Gembala? Dari orang yang apa? Orang yang hancur, yang tidak karu-karuan hidupnya. Tetapi ketika kita bertobat sungguh-sungguh, dipakai Tuhan jadi gembala. Tidak cukup jadi gembala, jadi koordinator hamba-hamba Tuhan yang ada di Kabupaten Gresik. Tidak cukup jadi koordinator kabupaten, jadi pemimpinnya gereja-gereja yang ada di kota Gresik. Dan bukan hanya jadi pemimpin, membawa gereja-gereja yang ada ini supaya diberkati sama Tuhan. Bukan hanya kita jadi ketua, tapi terus kita tidak ada apa yang kita kerjakan. Sebab itu pelayan-pelayan Tuhan yang ada di wadah-wadah harus mikirkan bagaimana supaya pemimpin yang pada wadah ini untuk jadi berkat buat di dalamnya.
Bapak Gembala, saya bilang, Bapak Gembala bukan hanya miliknya jemaat. Bapak Gembala juga miliknya kota Gresik. Jadi artinya apa? Bapak Gembala mikirkan bagaimana supaya kota Gresik ini diberkati. Pertama-tama, bupati ini harus ditangkap. Bupatinya harus diserahkan sama Tuhan. Ketika bupati ini diserahkan sama Tuhan, berkat Allah akan mengalir secara luar biasa. Dan kenyataannya memang benar. Jangan lupa nanti tanggal 31 Januari kita akan semua orang-orang Kristen yang ada di Gresik Natalan di Semen Gresik. Bisa hadir ya. Karena Bapak Gembala nanti kata sambutan di depan Forkopimda. Saya rasa apa saya? Dulu mantan pemakai narkoba. Saya pengedar narkoba dulu, jualan narkoba. Secara manusia tidak ada yang bisa untuk menyembuhkan saya, memulihkan keadaan saya, tidak ada yang bisa. Tapi ketika kami berserah, mengangkat tangan sama Tuhan, Tuhan pakai jadi berkat, Tuhan pakai jadi terang, Tuhan pakai jadi saksi. Bukan menyombongkan karena apa? Allah harus ada di dalam hidup kita. Banyak tantangan, rintangan yang ada, tapi Allah Immanuel terus ada di dalam hidup kita. Sebab kita tidak bangga cuma cukup sampai sini aja, enak wis keluarga aku begini. Tidak, kita mau maju lebih lagi bersama Yesus. Maka apa yang tidak mungkin pasti Tuhan akan nyatakan secara luar biasa. Dan jangan lupa nanti setiap nanti yang datang di Natalan dapat Mercedes dari Morinaga, ya. Oh, itu sponsornya. Siap-siap sekitar 1.000 lebih. Hah? Entrasol sudah ada sponsornya. Bukan orang luar, jemaat yang jadi sponsornya. Kita tepuk tangan saudara. Artinya apa? Kita tidak sia-sia melayani Tuhan. Kita tidak sia-sia melayani gereja-gereja. Sekalipun saya harus keluarkan uang, keluarkan tenaga, keluarkan pikiran, sampai-sampai selesai ini, selesai itu. Tapi kenyataannya hasilnya sangat luar biasa. Sehingga saya nanti dipanggil Tuhan, saya sudah jadi berkat. Ketika saya sudah tidak jabat lagi, saya sudah jadi berkat, sudah tanamkan. Ya, karena apa di sini kita bisa melihat supaya kita bagaimana mengalami sukacita Natal. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita mengalami sukacita Natal. Saya kasih 5M, bukan 5 miliar ya. 5M, ada langkah-langkah supaya kita mengalami sukacita Natal. Dari pembacaan firman Tuhan Lukas 2 ayat 10, 11 sampai 20. Kita yang pertama, M yang pertama kita buka di dalam Lukas 2 ayat 15. Coba dibuka. Lukas 2 ayat 15. Ini yang pertama, M yang pertama. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi M yang pertama ini, pada waktu Yesus lahir, para malaikat itu datang kepada para gembala dan menyampaikan kabar sukacita, dan mereka meresponi. Gembala-gembala ini meresponi. Apa yang mereka responi? Mereka datang mencari Yesus. Jadi ketika ada berita, dia tidak diam saja, tidak tinggal di situ dulu, tapi dia langsung ayo cari apa yang dikatakan malaikat itu. Jadi M yang pertama itu yaitu sukacita Natal. Ketika kita apa? Mencari akan Yesus. Amin. Jadi kalau mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, persoalan, tekanan dalam hidup, saudara jangan cari manusia. Saudara harus cari Yesus sang juru selamat. Supaya kita bisa mengalami kemenangan yang luar biasa. Kita yang mengalami kesakitan, ketika kita cari Yesus, kita akan sembuh. Dan ketika orang yang cari Yesus, dia tidak akan mengalami sakit penyakit. Karena tubuh ini adalah bait Allah. Tubuh ini adalah bait Roh. Ketika kita cari Yesus, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan menyertai akan kita. Kalau kita tidak cari Yesus, kita cari berkatnya, kecewa sama Yesus. Jangan cari berkatnya, cari sumbernya dari mana. Mungkin sekarang belum ada berkat yang kelihatan, tetapi kekuatan kesehatan dari Tuhan ada sama kita. Itu yang memberikan kekuatan kita untuk menerima berkat yang besar.
Amin. Jadi hal yang pertama ini mencari Yesus. Respon ya, bahwa respon gembala-gembala itu, Yesus di dalam kandang Betlehem mengalami sukacita karena melihat benar berita yang disampaikan itu benar. Yesus ada, sang juru selamat itu ada, sehingga mengalami sukacita yang luar biasa ketika dia mencari akan Yesus. Gembala-gembala ini setelah mereka ya, dikatakan di sini banyak orang yang mencari kebahagiaan pada popularitas. Orang cari kebahagiaan dengan popularitas, tapi setelah dia populer seperti apa? Bintang-bintang film, tapi kenyataannya mereka kawin cerai. Dipikir kedamaian itu ada sama popularitas. Ada juga yang mencari kedamaian di mana cari kaya, bekerja dengan sungguh, dengan banyak mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, tapi kenyataannya mereka tidak mengalami kedamaian. Ada juga yang mencari kedamaian lewat apa? Lewat senang-senang, ke dunia malam, ke diskotik, pub, nyanyi, karaoke supaya senang. Tapi kenyataannya mereka tidak mengalami kedamaian. Kedamaian hanya dapat ketika saudara mencari akan Yesus. Ketika berjumpa dengan Yesus, saudara akan mengalami jamahan Tuhan. Dan saudara yang biasa-biasa akan jadi luar biasa. Sing rusak Tuhan bisa angkat betul-betul. Sing penting yang rusak ini kembali sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika kita kembali sungguh-sungguh sama Tuhan, kekuatan dari Tuhan akan menolong kita. Kemampuan yang kita tidak mampu Tuhan akan berikan buat kita. Siapa sanggup ngadepi bupati, ngadepi kapolres, ngadepi dandim, ngadepi lagi kajari, ngadepi lagi ketua DPR orang satu. Coba Pak Ketua Bamak bicara. Saya gemeter kotean dengkul saya. Biasanya ngomong sama orang-orang biasa. Ini mulai Tuhan angkat bicara di Forkopimda. Kalau bukan karena apa? Karena sang juru selamat harus ada di dalam hidup kita. Allah Immanuel bukan hanya perkataan, tetapi di dalam hati dan kita mau lakukan. Maka yang tidak mungkin, 15 tahun saya melayani di tempat ini. 15 tahun saya merintis di tempat ini. Dan kami lihat ada perubahan-perubahan. Dari kontrak kita bisa pindah, beli, bisa bangun, bisa renovasi. Setelah jadi, ini bukan milik saya sudah teken kontrak. Ada meterainya bahwa gereja ini bukan, sekalipun saya yang usaha cari uang. Ke Singapura saya harus khotbah Singapura 5 tahun 15 kali. Jadi 1 tahun saya 3 kali harus ke Singapura. Untuk apa? Pembangunan lantai 2. Setelah selesai, saya tidak pernah ke Singapura sampai sekarang. Karena apa? Tugasnya sudah selesai untuk bangun. Ini bukti nyata saudara. Jemaat Tuhan, cari Yesus dengan sungguh-sungguh. Cari damai di luar kecewa. Mungkin damai cuma di mata aja. Ya, oh seneng lihat-lihat sana sini, tapi aslinya jeroane kosong. Saya dulu juga gitu. Oh malam, apalagi nih nanti tahun baru nang di kita. Oh Surabaya aja, bosan Surabaya, Banyuwangi aja. Banyuwangi bosan, Bali langsung terbang. Tapi kenyataannya di sana sini tidak ada kedamaian. Akhirnya apa? Saya tambah hancur hidupnya. Hidupnya tambah hancur. Cari teman-teman yang bisa memberikan suka. Tidak ada. Hanya Yesus yang sanggup memberikan sukacita buat saudara. Saya cari Yesus supaya sukacita Natal ini bukan hanya apa-apa ya. Bukan sesaat, tetapi dikatakan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk dan belajarlah kepadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kuk yang kupasang kepadamu itu ringan saudara. Jadi beban-beban yang ada pada kita, asalkan kita cari Yesus, beban itu Tuhan akan angkat. Amin. Dan dikatakan juga Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ketika Tuhan dekat sama kita, kita bahasa Jawa sak kecap saja Tuhan pasti dengar. Asalkan kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bukan cari Tuhan, Tuhan aku mau datang kepadamu, ini aku diberkati. Tuhan aku mau memberkati, ini aku ditolong sama Tuhan, aku mau berkati. Ya berarti apa? Ada apa? Ada timbal balik sama Tuhan. Padahal Tuhan berikan nyawanya untuk menanggung dosa-dosa saudara dan saya. Dan dia sekarang ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Dia sedang memperhatikan anak-anaknya. Apakah masih ada di hari Natal ini yang sungguh-sungguh cari aku? Apakah di hari Natal ini hanya cari roti, atau cari tanggalan, atau cari magic chair, atau cari hiburan yang mana doorpress-nya ada. Oh, sana pakai doorpress sing dapat emas 6 gram oleh ini oleh. Sekarang banyak begitu gereja-gereja. Tapi puji Tuhan, gereja di tempat ini tidak ada doorpressan. Firman yang disampaikan. Dan gereja ini tidak pakai lampu-lampu sing klap-klip kayak lampu diskotik, saudara. Apa adanya, natural. Sing penting Roh Kudus ada bersama dengan kita. Ketika Roh Kudus ada bersama dengan kita, kita cari Yesus, dengar puji-pujian tadi luar biasa. Masuk suasana Natalnya terasa sekali. Natal itu harus tiap hari ada dalam hidup kita. Supaya kita ini loh, masalah persoalan ini menyerang kita terus. Tapi ketika suasana itu ada, kita akan mengalami kemenangan. Mungkin kita tidak melihat ya, tapi ketika kita yakin dengan iman apa yang kamu minta dan doakan, percayalah ketika kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepada. Jangan kita terima dulu baru percaya. Jadi sebelum kita terima, saya percaya Tuhan 2022 anak-anakku, pekerjaanku, semuanya pelayanan pasti akan maju. Ini iman namanya. Belum kita lihat, tapi kenyataannya Tuhan yang bekerja di depan kita. Ya, ini jadi hal yang pertama, yaitu untuk dapat menikmati sukacita dan kebahagiaan. Kita harus terus mencari Yesus. Jangan tinggalkan Yesus, karena hanya Dialah satu-satunya sumber sukacita kita. Karena ketika kita ada sukacita, maka buah roh ada dalam hidup kita. Ada buah roh yang keberapa sukacita ini? Kasih, sukacita. Yang kedua, ya, kalau ada kasih pasti ada sukacita. Kalau ada kasih pasti ada Bu Lastri sama Pak Yudi. Karena anaknya namanya kasih. Ya, jadi di sini kita bisa melihat demikian juga dengan kita. Kalau kita datang dengan kerendahan hati, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya mulai ibadah perintisan, saya mesti tersungkur tiap ibadah. Tidak takut pakaiannya kotor. Tidak, saya serahkan ibadah kepada Tuhan. Supaya ibadah ini benar-benar Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan jemaat diberikan kekuatan secara luar biasa. Dalam menghadapi situasi kondisi saat ini. Bangsa kita ini. Supaya kita diberikan kekuatan, ya. Jadi harus cari Yesus, maka kita akan mengalami sukacita. Yang kedua, yang kedua, di dalam ayat yang ke-16 dan 17. Injil Lukas pasal 16 dan 17. Kita baca. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi yang kedua, ketika sudah mencari akan Yesus, dia pergi dan dikatakan yang kedua itu apa? Menjumpai Yesus dan menceritakan apa yang sudah dia dengar berita dari malaikat. Jadi hal yang kedua selain mencari Yesus, dia menjumpai Yesus. Jangan mencari Yesus, kita tidak berjumpa dengan Yesus. Kita sampai ketemu dengan Yesus. Di sini pun saudara kalau belum berjumpa dengan Yesus, saudara jangan keluar dari gereja. Artinya apa? Saudara harus sungguh-sungguh kusuk dalam ibadah. Jangan dalam ibadah saudara buka WA. Jangan ibadah saudara jawab Facebook. Jangan saudara ibadah Instagram dibuka. Apalagi yang di belakang, yang Bapak Gembala tidak bisa tahu, tapi Tuhan melihat kita. Kemarin pembicara di sini dikatakan, Pendeta Henok, kalau saudara berani, bagaimana saudara? Ya, tidak takut sama Tuhan. Artinya apa? Saudara datang ke gereja, saudara membawa kuasa yang lain. Sebab itu saudara jangan kaget kalau menghadapi masalah persoalan. Saudara lemah. Karena di dalam ibadah saja saudara tidak konsentrasi sama Tuhan. Tidak pandangannya ke depan. Tapi ada yang dijawab ini, aku segini, nang ibadah. Itu tutup HP-nya. Tapi kita mau berjumpa dengan Yesus. Orang-orang yang berjumpa dengan Yesus pasti punya pengalaman-pengalaman yang indah. Kalau Bapak Gembala tidak berjumpa dengan Yesus, Bapak Gembala tidak mungkin yakin. Tidak mungkin yakin untuk apa? Membawa anak-anak pengerja di sini berapa? Berapa orang pengerja di sini? 6, 7,
Perempuannya 6, lakinya 1, 5 perempuannya. 5 gadis bijaksana. Bukan 5 gadis bodoh yang dibawa di sini. 5 gadis bijaksana, 2 perempuan. Oh 2 laki-laki. Rio sama Gunawan. 7 orang, belum saya sendiri berapa. Belum lagi anak saya sama mantu saya sama cucu saya 2. Secara manusia dari mana keuangannya? Andalkan toko ditutup saudara. Tapi andalkan Yesus. Berjumpa dengan Yesus. Pasti ada kekuatan yang luar biasa. Kita akan semangat beribadah. Kita akan semangat kita menyanyi. Seperti Bu Nurjo tadi. Oh nyanyi kayak gini. Untung gak lompat-lompat Bu Nurjo tadi. Karena apa? Sukacita yang luar biasa itu diekspresikan. Tapi jangan sampai terlalu ya biasa semangat kelihatan. Bapak Gembala juga kalau kemarin itu di Pare gereja besar. Saya pikir sore saya datang, mana gerejanya Pak? Loh kok cuma separuh kursinya. Nggak taunya ketika saya masuk itu kursinya diatur sampai belakang. Dan itu gereja tertua di Kediri, GBDI. Dan Bapak Gembala baru pertama kali melayani di situ. Dan ketika kami ada di sekolah Alkitab, Raja Wali, teman-teman Bapak Gembala ini pelayanan di sana, Bapak Gembala cuma dengar. Terus ke Pare, Bapak Gembala cuma dengar. Tidak pernah diajak karena memang pada waktu itu waktu sekolah belum bisa apa-apa. Tapi setelah keluar 20 tahun kemudian bisa pelayanan di Pare, saudara. Karena apa? Allah ada sama kita. Kalau kita berjumpa dengan Yesus dan kita menceritakan apa yang kita dengar, kabar sukacita kepada orang lain kita sampaikan, maka kita akan mengalami apa? Kemenangan sukacita yang luar biasa. Itu tinggal di dalam kehidupan kita. Para gembala ini mengalami sukacita karena mereka menjumpai Yesus, Sang Juru Selamat, anak yang lahir bukan karena hubungan suami istri, tetapi karena kuasa Roh Kudus itu dilahirkan. Dan mana rencana untuk keselamatan dunia ini ada di tangan Yesus. Maka gembala ini sukacita bertemu dengan Yesus. Apalagi sekarang ini Yesus ada di surga dan Rohnya ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu lari kemana-mana. Kita tinggal datang serahkan saja sama Tuhan hidup kita ini. Dan ketika kita tidak punya apa-apa, Tuhan pasti tolong kita. Jika kami mau ketemu sama Pak Kiai Yarkam, dia bilang, kapan Pak Roy Rene? Kapan Pak Roy? Aku sangoni, aku kajangi nang Madiun. FKUB mau ke Madiun. Oh iya Pak, nanti saya. Tidak tahunya Senin tanggal 27 dia berangkat. Saya pikir Senin kemarin. Saya sudah siapkan duit. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang tapi ada uangnya. Uangnya orang yang datang saya kasih 50-50. Saya dengan iman Tuhan saya mau menabur. Saya mau kasihkan sama Pak Kiai ini. Saya Kiai untuk janji kasih untuk sangu. Saya belum berangkat, tidak tahunya ada seorang ibu datang, om ini om. Oh iya apa? Oh iya sini masa saya doakan. Setelah saya doakan selesai, yang diberikan itu persis yang saya mau kasihkan ke Pak Kiai Yarkam, saudara. Artinya apa? Kalau saudara digerakkan untuk memberikan seseorang, jangan ditahan-tahan. Tuhan bisa kembalikan. Ini belum saya kasihkan, baru saya, ya Tuhan, aku mau kasih. Karena Tuhan kasih dia. Pakai uang ini untuk jadi apa? Jadi sahabat. Karena saya mau punya rencana bahwa Pak Kiai, Ketua Bamak harus masuk di FKUB, saya bilang. Karena Ketua Bamak membawai gereja-gereja. Jadi kalau ada apa-apa di FKUB bisa disampaikan ke Bamak. Nah selama ini yang masuk di anggota FKUB itu gereja-gereja bukan mewakili gereja tapi perwakilan kayak gereja-gereja besar. Dan setelah ada berita apa-apa enggak ada. Sedangkan kita ini yang membawai gereja-gereja perlu tahu. Oh ya Pak Roy, siap nanti. Kita selesai 2023. Yuk jangan sampai habisnya. Kita sebelum habis saya harus sudah masuk di situ supaya nanti kelanjutannya kita bisa terus siap. Dan kenyataannya tidak ada yang sukar, saudara. Karena kita punya Yesus. Saya bilang Pak Bupati kasih pendeta-pendeta loh. Lu masuk di KI? Iyo.
Kapan nih? Ini saya lagi bagi-bagi ini. Oh ya bagus kalau gitu. Ini lain sama Sambari. Kalau Sambari dulu cuma janji-janji, tapi ini janji tapi ditepati. Karena dia sadar dia janji sama hamba-hamba Tuhan. Dan dia sangat respect sama pendeta-pendeta. Dan bukan hanya itu saja, tahun 2022 gereja di tempat ini akan mendapat berkat 25 juta. Sebanyak 20 gereja yang saya ajukan ke bupati. Dan proposalnya hanya 1 lewat Bamak. Dan bersyukur jemaat di tempat ini, gereja di tempat ini jadi berkat, saudara. Amin. Nek tepuk tangan aja nanggung-nanggung, keplokan sing buanter saudara. Ya. Tidak usah nanggung-nanggung. Ini karena apa? Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaannya Pak Gembala. Kalau Pak Gembala siapa? Gitu loh. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, tidak tanggung-tanggung. Ini baru gerimisnya. Nanti saya kasih hujannya katanya. Berarti apa? Renovasi gereja-gereja yang ada. Oh, tidak usah renovasi Pak. Saya mau ke Israel pendeta-pendeta. Tapi yang biayai Bapak Bupati. Ini sudah masuk. Kalau kita sudah terima 25 juta, alat-alat musik kita sudah dikasih. Masa dikasih alat musik lagi? Saya tidak mau. Cari apa? Berangkat ke Israel pendeta-pendeta. Dan itu tidak ada yang mustahil. Kalau kita punya iman. Amin. Jadi yang berdua ini apa? Mencari, menjumpai Yesus dan menceritakan. Jadi harus ada pengalaman pribadi supaya saudara bisa menceritakan kepada orang lain. Kalau tidak ada pengalaman secara apa yang mau disampaikan? Kenapa lu kok bisa jadi orang Kristen? Apa? Oh aku lahir Kristen dari orang tua. Jadi dengar berita Yesus itu dari orang tua, bukan dari pribadi lepas pribadi. Sebab itu Ibu Gembala waktu mau masuk sekolah Alkitab, jangan ikut saya bilang, jangan ikut papa lo mas sekolah Alkitab. Enggak usah sekolah Alkitab. Enggak, aku sekolah Alkitab. Memang panggilan katanya, karena baru melahirkan. Ibu Gembala itu baru melahirkan ini Yesaya, ya, baru melahirkan siang sore langsung di apa Kemban, di Kemban saya jemput naik sepeda motor pulang. Jadi orang kampung yang di Batu mau besok ke mana ke apa itu puskesmas ya, ke bidan bukan Yesa, bukan lahir di rumah sakit. Anak saya lahir di bidan semua. Karena saya sadar saya tidak punya uang pada waktu itu. Saya tidak mau kita ke dokter terus nanti minta uang. Minta teman-teman tolong bantuin aku, anakku bojoku melahirkan. Ya saya tidak mau. Apa yang kami ini ada, akhirnya saya cari sama Ibu Gembala. Oh iya bidan ini mah tidak steril saudara tempatnya. Tapi Tuhan bikin steril. Buktinya anak saya tidak ada sing cacat. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kita harus punya pengalaman dari hal-hal yang kecil. Jangan minta sing gede-gede, tapi sing cilik-cilik kita tidak mau ngadepi. Kita kalau perlu tidak makan, puasa, tidak masalah. Yang penting ketika kita selesai puasa, kita ditolong sama Tuhan. Berapa kali saya tidak makan, puasa terpaksa. Karena apa? Memang keadaan pada waktu itu. Tinggal yang kasih makan Ibu Gembala sama Nando sama Yesa. Saya pulang puasa terus, bawa makannya buat istri saya. Selama 40 hari saya puasa, 40 hari puasa. Karena nanti Tuhan kalau saya keluar nanti, ini saya belum kerja, saya tidak ada pemasukan, saya tidak mau kembali lagi ke dunia. Ya puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan secara luar biasa. Dan sampai saat ini pun kami mau coba-coba kerja. Sama teman saya ditempeleng sama Tuhan. Gaji lumayan, mobil ada, tempat tinggal ada. Tapi kenyataannya anak-anak saya sakit-sakitan. Jadi waktu ini duit emang entek. Loh kok entek? Iya Yesa loro, Nando loro, kirim rumah sakit. Saya yang kerja tengah padahal sudah hamba Tuhan ini. Akhirnya Tuhan keluar kamu dari situ. Keluar, akhirnya saya keluar, saya melayani ke penjara-penjara kembali. Yang tidak ada keuangannya. Tapi Tuhan cukupkan secara luar biasa. Artinya apa? Bapak Gembala juga pernah mau keluar dari realnya Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan, kembali. Kamu di Jember aja loh. Kamu yang kerja, dua-dua kerja. Bukan karyawan, manajer dua-dua. Tinggalkan kok. Sekolah Alkitab, siapa yang biayai kalau bukan Tuhan?
Kenapa sekarang ini keluar di Surabaya kok takut tidak punya uang? Tuhan tolong secara luar biasa. Dan akhirnya kami diberitahu ada tempat kosong di Puri Safira. Banyak pendeta yang mau masuk di sini. Ada salah satunya Tante Hilda, ada satunya teman saya Bondowoso, Ivon Kilala, adalah satu laginya siapa ini Kalalu. Kakaknya mau datang ke sini. Saya, ayo Pak Roy cepetan. Kalau memang itu buat saya, tidak ada orang yang masuk di situ. Karena saya masuk tidak ada uang. Saya masih di Lidah Kulon. Tidak punya duit. Untuk kontrak di sini tidak ada. Saya tinggal doa. Terus orang tuan rumah, ini diperpanjang atau enggak katanya gitu. Iya Bu, tunggu Bu 1 minggu ya. Saya lagi doa. Kenyataannya ada telepon masuk sama istri saya. Dipanggil apa mama itu? Dipanggil apa mama? Sian ya. Sian kata gitu. Kamu cepat datang ke tempatku di Puri Safira. Saya sudah dulu di Puri Safira, Permata Safira, pindah di Lidah sudah. Dipanggil sama ini. Enggak tahu ini salah satu teman persekutuan doa yang kita layani. Ini, kamu kesini cepetan. Kita masih nyanyi-nyanyi. Kita nyanyi-nyanyi sama Ando ya. Saya masih kecil, gampang diatur dulu saya. Ya, gak kelem ibadat, cubiti sekarang. Sekarang wis gede-gede mau dicubiti apa? Dicubit jejak deh. Ya, sekarang tak serana sendiri wis. Kita tinggal bak dalam doa. Akhirnya datang bawa uang saudara. Pas 4 juta untuk kontrak di sini. 1 juta saya bikin renovasi, cat rumah yang saya mau tinggalkan itu. Listrik semua bayar, tinggal 3 juta. Saya tanya di sini. Waktu itu tidak ada yang dikontrakkan karena masih baru perumahannya. Tahu-tahu pas kita berangkat itu saya, Ibu Gembala, sama mama saya. Jadi bertiga, goncengan 3-an. Karena memang tidak ada mobil, saya sepeda motoran bertiga. Ibu Gembala di belakang, mama saya di tengah. Kesini, lihat ya, dapat rumah di pojokan situ. Yang punya orang Kristen. Sudah Pak Roy, tidak apa-apa. Saya punya 3 juta Bu. Dia minta 4 juta, tidak bisa 4 juta, tidak apa-apa, utang 1 juta lah. Nanti dibayar kapan, tidak apa-apa kata orangnya. Yang penting 4 juta. Ya udah saya kontrak 3 tahun ya. Tapi saya bayari setahun. Karena saya tidak mau langsung 12 juta. Saya jemaat aja belum ada, saya beban nanti. Oh ya tidak apa-apa Pak Roy pakai ya. Puji Tuhan, dari situ kita mulai bergerak. Bergerak dari tidak ada ketemu. Ya ketemu Pak Agus, ketemu Bu Suparmi, keluarga-keluarga. Terus baru muncul yang lainnya. Dari 3 meter kali 7 meter. Hanya 21 meter. Pelayanan kami berkembang jadi 14 kali 15 sekarang ini. Artinya apa? Tuhan ada sama kita. Yang penting kita tekun, jumpai Yesus, ceritakan, minta pengalaman baru. Tuhan bisa beri kok pengalaman. Tuhan, aku mau bersaksi, aku mau punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan akan kasih setelah itu saudara. Tapi setelah dikasih saudara harus apa? Mazmur 50 ayat 15. Apa Mazmur 50 ayat 15? Saya diingatkan. Nah, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Artinya apa? Ketika kita menghadapi masalah persoalan, datang kepada Yesus, berjumpa dengan Yesus, maka Tuhan akan tolong. Setelah Tuhan lepaskan kita harus memuliakan Tuhan. Jangan wis ditolong lali ambil Tuhan. Kok nek wis susah maneh Tuhan kayak ban serep. Ya, harus teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan tidak dengar, panggil Pak Gembala teriak-teriak sama. Sekarang ini sedia payung sebelum hujan. Sebelum ada masalah persoalan, dekatlah sama Tuhan. Carilah Tuhan sehingga saat kita menghadapi masalah, kita berseru sama Tuhan, langsung kontak saudara. Tapi nek kita enggak ada hubungan sama Tuhan, mau berseru natap tiang ini, natap gini balik lagi, natap ini balik lagi. Tapi ketika kita setia sama Tuhan, layani Tuhan, enak ndak enak, senang ndak senang, suka ndak suka, situasi keadaan kondisi kita, tetap layani Tuhan. Tuhan akan angkat tepat pada waktunya. Ya, jadi ini hal yang kedua. Yang kedua, bahwa menjadi Kristen keturunan, ya jangan sampai hanya Kristen keturunan, tetapi harus punya pengalaman bersama Yesus secara pribadi.
Jadi kalau kita apa pengalaman sama Tuhan? Oh, bisa diceritakan sampai sore gak mandek-mandek, saudara. Tapi kenapa kok bisa lain? Gak ero ya, aku gak ngerti ngelayani, kok kenapa aku ngelayani. Lah ini kan gak punya pengalaman sama Tuhan. Harus punya pengalaman sama Tuhan. Supaya ketika kita nanti diterjunkan di mana kita tidak bimbang. Apa gembala waktu itu? Apa? Oh banyak saya tuh. Saya dulu hidupnya tidak keren. Saya dulu memakai ini, saya ceritakan semuanya. Sampai berapa lembar, saudara. Dan itu tidak boleh bohong kita cerita. Karena itu pengalaman secara pribadi. Tapi ada teman-teman sing tidak dia itu bohong-bohong. Akhirnya apa? Di tengah pelayanan dia tidak kuat gitu loh. Kita harus terbuka jujur di hadapan Tuhan. Nih kita jujur, Tuhan pasti tinggal dalam hidup kita. Ya, ini hal yang kedua. Yang ketiga sekarang ayat ke-18. Injil Lukas ayat ke-2. Injil Lukas pasal 2 ayat 18 berbunyi demikian. Dari semua orang yang mendengarnya tentang apa yang dikatakannya, kembali itu kepada mereka. Apa M yang ketiga? M yang ketiga yaitu ketika sudah mencari Yesus, berjumpa dengan Yesus dan menceritakannya. Dan yang ketiga, dia mendengar berita itu dari surga. Firman ini dari surga. Firman ini adalah pribadi Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi ini berita pribadi Allah yang harus disampaikan buat apa? Buat umat-umat ciptaan yang sudah percaya, yang sudah ditebus. Dan mereka yang sudah ditebus tidak akan melakukan dosa lagi. Jadi mereka dengar berita itu dari surga. Jangan dengar berita dari Facebook, jangan berita dengar dari WA, tapi dengar berita, baca firman Allah. Supaya kita diberikan kekuatan. Karena firman Tuhan katakan, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kalau baca firman, iman kita akan bertumbuh, saudara. Kenapa iman kita tidak bertumbuh? Karena baca firman tidak ono sing masuk di dalam hati kita. Sing nempel lagi gak ono. Karena firman itu harus direnungkan, dimasukkan di dalam hati kita, dikunyah, dirasakan supaya jadi rema dalam hidup kita. Sehingga saat kita tidak mampu, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saat kita tidak punya apa, yakin, percaya, Tuhan janjimu. Tahu-tahu ada orang ucuk. Minta tolong kita, oh kau bisa ngerjain, oh ya bisa. Dapat upah, saudara. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan, sebab Allah setia, Ia akan memberikan jalan keluar pada waktu kamu dicoba, supaya kamu dapat melewati. Artinya masalah persoalan kita ini, pasti Tuhan akan buka jalan buat kita yang percaya. Asalkan kita dengar berita firman Tuhan. Ini gembala dengar berita dari surga, dari malaikat sendiri, dan dia bertemu dengan itu, dan dia hidupnya jadi berubah, sukacita yang luar biasa. Demikian juga ketika dengar firman Allah, hidup kita harus berubah. Kita yang melayani Tuhan harus berubah juga. Kita tidak mungkin melayani, kita tetap aja dari dulu. Tidak ada perubahan. Saya percaya tahun ke depan pasti ada perubahan itu. Jadi saudara yang jarang-jarang masuk nanti akan kaget-kaget. Loh, gereja Pak Roy kok gini? Loh, kok gini ya? Loh, tok saudara. Tapi yang setia bisa lihat pertolongan Tuhan. Wow, sing tak doa no Tuhan tolong. Sang ucapan syukur Tuhan buka jalan. Amin. Jadi harus setia. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Natal, Tuhan pasti tolong luar biasa. Jadi enggak kita doanya nanti Oktober, November, Desember lain. Enggak. Mulai dari Januari. Nanti ini kita sudah mulai lagi bergerak. Berdoa sama Tuhan lagi. Kalau bisa nanti tanggal 10 Februari kita doa keliling lagi. Apa itu? Doa peperangan. Itu bukti kekuatan yang luar biasa. Itu gerbang sudah dibuka. Ya kita doakan supaya kita tidak pakai masker lagi nanti. Karena ini COVID sudah mulai meredah. Dan Indonesia kalau tidak ada gejolak COVID yang ketiga, Indonesia akan jadi contoh bangsa-bangsa lain.
Indonesia dikatakan negara berkembang, tapi negara-negara yang maju COVID-nya melonjak. Kenapa Indonesia? Karena ada orang-orang yang berdoa, saudara. Ada orang-orang yang memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Indonesia 34 provinsi dibenteng. Dan ini yang kita rindukan ya. Yang keempat di sini apa? Tadi yang ketiga, mendengar berita dari surga supaya iman kita bertumbuh. Sebab itu kita harus mendengar firman Tuhan lewat ibadah dan kita dilindungi oleh Tuhan. Yang keempat, ayat 19, Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, di sini katakan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi yang keempat itu menyimpan dan merenungkan berita yang dari surga itu supaya kita mengalami sukacita yang luar biasa. Jadi firman itu tidak didengar aja. Oh ya pulang, didengar, dicatat saudara, dicatat terus nanti di rumah dihafalkan lagi. Apa ya berita ini tadi? Dihafalkan lagi. Karena kalau didengar nanti sampai rumah apa loh? Gak roh Pak Roy, ngamuk-ngamuk mau nang gereja. Padahal kita nyampaikan dengan semangat. Supaya yang ngantuk-ngantuk bisa bangun. Bukan ngamuk-ngamuk. Supaya berita ini nyampe masuk ke tanah hati yang bagus. Supaya bertumbuh. Nek jemaat bertumbuh. Pak Gembala tidak bingung-bingung saudara. Pak Gembala kepingin apa ya? Sudah kirim makanan. Tidak usah minta saudara. Jemaat sama gembala hatinya pasti kontak. Kalau Katolik enak romo-romonya, makannya dibagi jemaatin. Besok sampean sing masak, besok sampean. Dia cuma nyampe no firman. Nih kita pendeta Pantai Kosta mulai merintis, wis mikir no belonjo, mikir no iki, sik nyampe no firman, ngono sik digegeri ambil jemaat saudara. Yang Romo enggak, bisa tinggal makan apa buah apa semua susu ada. Romo jangan sampai sakit ya. Kuburan Romo enggak pernah datang. Lainnya yang kita enggak, mulai penyerahan anak sampai ngubur sampai baptis semuanya kita yang melayani. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan kuat daripada Tuhan kita enggak mampu melayani. Ya, jadi yang keempat, simpan dan renungkan firman Tuhan seperti Maria. Ya, dia tidak langsung, ya dia mendengar aja, tapi dia terima. Hingga apa? Kita tidak akan mudah lupa apa yang sudah kita terima. Sekedar dengar, tapi simpan dalam hati setiap firman. Firman ini kok nusuk aku ya? Firman ini kok melarang aku berbuat demikian? Dia boleh kok mesti tidak oleh ngerokok. Ditegur terus. Supaya apa? Kita harus benar-benar ketika dengar firman Tuhan, jangan kita langgar firman Tuhan. Ketika kita langgar firman Tuhan, jangan kaget saudara akan menghadapi masalah persoalan. Sudah ke gereja loh aku minggu, kok metu kecelakaan saudara. Aku sudah ibadah. Tapi kenyataannya firmannya tidak masuk di dalam hati kita. Firmannya hanya masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri. Yakobus 1 ayat 22-24. Kita bukan hanya pendengar yang setia, tetapi kita mau menjadi pelaku akan firman Allah. Karena orang yang hanya mendengarkan firman, dia senang dengar firman naik YouTube, sopo sih, Gilbert, terus apa, Pak Niko, Pak Timotius itu ngono kabeh. Tapi ini gak dimasukkan di dalam hati ya percuma. Kalau saudara dengarkan pendeta yang dari tempat di mana saudara berada dan saudara lakukan, saudara pasti berhasil. Tidak usah susah-susah, tidak usah bayar pulsa, tidak usah apa. Datang dengarkan firman Tuhan, taruh dalam hidup saudara, maka saudara akan bertumbuh secara luar biasa. Jadi firman ini harus direnungkan, ditaruh dalam hati. Oh iya aku mau lakukan. Ketemu orang, beri dia. Loh, aku gak ada duit. Nanti aku kasih mau apa? Padahal Tuhan suruh kasih dia. Tapi kita tahan. Kita tidak akan lihat berkat Tuhan. Tapi ketika kita Tuhan saya percaya, suruh nolong orang. Karena Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kasih Allah harus ada sama kita. Apa gembala gak mikirin gereja, gak apa-apa, mikirin jemaat, tapi karena kasih Allah harus ada di dalam hidup Bapak Gembala.
mikirin gereja. Kasih. Ya. Yang terakhir sekarang. Yang terakhir di dalam ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi M yang kelima yaitu apa? Memuji Allah senantiasa. Jadi tidak boleh lepas karena puji-pujian. Ketika kita memuji Tuhan, Mazmur 22 ayat 4. Dia Allah yang maha kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang yang benar. Kuasanya yang supranatural turun atas kita. Ketika kita memuji dengan sungguh-sungguh dengan iman kita kepada Tuhan. Tanpa saudara sadari, atmosfer ilahi turun atas saudara. Sehingga ada orang-orang yang tidak mengganggu kuasa gelap setan iblis tidak akan sanggup menjamah saudara. Karena kita dibentengi, kita diperisai. Kita diproteksi sama Tuhan. Ya puji Tuhan COVID-19. Tempat ini tidak ada yang meninggal. Selain yang memang tidak pernah ibadah saudara. Yang ibadah-ibadah tidak ada yang meninggal. Sampai oma yang umur 87 itu sampai sekarang masih sehat. Yang mestinya sudah minta panggil. Tapi masih Tuhan izinkan untuk hidup. Kita perlu bahwa pujian penyembahan itu harus ada dalam kehidupan kita. Nggak hafal Pak Gembala, nyanyi, cari yang muda-muda. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Itu dinyanyikan ulang-ulang. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya itu kalau kita nyanyikan lirik-liriknya saudara, taruhkan dalam hati, itu menyentuh tanpa terasa saudara akan menangis di dalam hadirat Tuhan. Daripada lagu sing dawa-dawa, ya. Gurung nyanyi, gurung nangis wis lali kabeh saudara. Ambil lagu-lagu yang pendek-pendek. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nah, itu dinyanyikan. Sebab itu harus selain hafal firman, harus hafal puji-pujian. Nanti di malaikat dia akan memuji. Lu kok enggak memuji? Saya enggak lupa semua saudara. Malah mungkin masuk surga, tapi saudara nanti di sana jadi jemaat. Tapi kita mau di surga melayani akan Tuhan. Belajarnya kapan? Belajarnya di sini ini. Di muka bumi ini kita belajar melayani Tuhan. Nanti ketika kita nanti dipanggil Tuhan, siapa yang pelayanan di bumi? Melayan. Loh, iku lak sing melayani, iku lak sing melayani. Wah, senang sekali saudara. Tapi di sana tidak ada kolektor. Muji Tuhan semuanya, layani Tuhan. Amin. Jadi di sini kita perlunya adanya pujian, penyembahan, ya supaya kita ada perubahan. Yang terakhir di sini bahwa sukacita dan damai Natal itu harus memenuhi setiap kita sepanjang bulan ini sampai nanti 2022. Sukacita Natal harus ada dalam kehidupan kita. Dilihat dari mana? Saudara akan setia ibadah, saudara akan setia datang, saudara setia melayani Tuhan, setia memuji Tuhan, ditunjuk. Oh ya om, gak apa-apa om. Om ini aku melayani, masuk layani lagi. Karena kalau Pak Gembala yang nunjuk ini tidak asal nunjuk saudara. Pak Berti ketua panitia. Pak Berti langsung siap. Kenyataannya dana 32 juta tercukupi saudara. Gereja saat ini gawe opo ae ku 32 juta. Banyak alat-alat musik ya Pak Yudi. Pak Yudi beli alat-alat musiknya supaya enak suaranya. Iki Bu Santo tuku-tuku ini loh. Ini supaya indah. Gak apa-apa Bu, minta aja. Saya bilang gitu. Depan supaya gereja ini cantik. Catnya dirubah semua. Kayak tembok-tembokan ini. Bagus, cantik tuh.
Tapi pujian penyembahan harus sungguh-sungguh. Bukan aksesoris-aksesorisnya ini yang penting. Tapi saat kita masuk, hati kita terasa Tuhan ada, kita akan diubahkan. Kiranya lewat firman Tuhan ini, Natal penuh sukacita harus ada di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan kita akan terus setia melayani akan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, glory. Lambaikan tangan saudara. Glory, glory, hallelujah. Sukacita Natal terus ada dalam kehidupan jemaat GBDI Puri Sabina Regency. Oh haleluya, bawa kami ke glory, glory Tuhan. Dari kemuliaan ke kemuliaan. Haleluya. 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 Oh, jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Segala bala-bala-bala-bala. Bersama-sama katakan lari, lari, haleluya, segala bala-bala-bala, haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya, lari, haleluya, haleluya, puji, haleluya, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu. Suasana surga, sukacita Natal biar terus ada dalam hidup kami. Kami mau terus mencari akan Yesus. Kami mau berjumpa dengan Tuhan dan menceritakannya ya Tuhan, pengalaman secara pribadi bersama dengan Tuhan. Dan kami mau dengar kabar dari surga. Firman Tuhan terus kami rindukan, kami haus, kami lapar akan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami taruhkan di dalam hati kami simpan ya Tuhan, menjadi rema, menjadi kekuatan. Dan saat kami memuji, memuliakan nama Tuhan, kekuatan yang daripada Allah turun atas kami. Berkati jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan, di hari Natal tanggal 25 Desember, di mana semuanya merayakan Natal, ibadah ya Tuhan. Kami percaya sukacita Natal terus Tuhan taruhkan dalam kehidupan setiap kami yang percaya. Sehingga lewat kehidupan jemaat-Mu banyak jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa boleh bertobat, banyak jiwa boleh masuk ke dalam kerajaan Allah di dalam nama Yesus. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun masalah persoalan kami, kesusahan kami, kesulitan kami, problema kami, tekanan-tekanan dalam hidup kami, ekonomi kami Tuhan, kesehatan kami percaya di dalam nama Yesus. Lewat kelahiran Sang Juru Selamat, kami semuanya sudah diselesaikan. Kami sudah ditebus, kami sudah diperhatikan. Dan kami percaya
mulai saat ini hidup kami berubah, hidup kami dipulihkan, hidup kami mengalami kebangkitan yang luar biasa, karena Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu sudah berhenti, tetapi ada satu oknum ya Tuhan yang terus mengingatkan, menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi buat jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati, mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada Pak Ketua Panitia, ucapan terima kasih sekali lagi. Monggo. Mungkin ada yang belum, yang tidak hadir kemarin tanggal 6-19. Mari Pak Berti. Shalom. Haleluya. Suatu hal yang luar biasa kalau pada kesempatan hari ini Tuhan izinkan kita untuk ada tempat ini memperingati perayaan kelahiran Yesus. Ini adalah suatu sukacita yang besar. Karena apa saudara-saudara? Dia Allah, Dia mau menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kita. Amin. Haleluya. Sebagai Ketua Panitia Natal, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sidang jemaat Tuhan yang sudah bekerja sama sehingga perayaan Natal pada hari Jumat yang lalu, Kamis yang lalu itu boleh berjalan dengan baik, lancar. Terima kasih untuk bantuannya, dukungan doanya, juga untuk dananya. Tuhan Yesus memberkati. Selaku Ketua Panitia, saya mungkin tidak bisa membalas akan kebaikan yang Bapak Ibu sudah berikan, tapi saya percaya setiap taburan-taburan yang Bapak Ibu berikan, Tuhan memperhatikannya dan Tuhan mengembalikan dengan berlipat kali ganda dalam setiap usaha, pekerjaan, aktivitas diberkati oleh Tuhan. Terima kasih saya juga ucapkan kepada Panitia Natal yang sudah bekerja sama, sekalipun ada masalah-masalah yang kecil tapi kita bersyukur tidak sampai menjadi keretakan, tapi dengan hal yang tersebut kita semakin dibentuk oleh Tuhan menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau biasanya pada tahun-tahun kemarin itu pada perayaan itu ada pembagian tanggalan, tapi mohon maaf karena ya keterbatasan kami, saya juga tidak sampai kepikiran sampai ke situ. Tapi percayalah bahwa mungkin 2-3 minggu atau paling tidak bulan Januari tanggalan sudah ada. Jadi terima kasih. Selaku Panitia Natal, Ketua Panitia Natal, saya mengucapkan mohon maaf kalau ada keterlambatan. Tapi pasti ada. Tidak sampai tahun depan. Kalau tahun depan sudah lewat ya. Tanggalan 2022 ini mau dibagikan Desember 22 sudah lewat. Tapi pokoknya nanti masuk Januari kita sudah punya tanggalan yang baru. Tidak usah beli dulu ya. Jadi bagi Bapak Ibu, tidak usah, wah ini kok belum ada dari gereja, beli aja, tidak usah. Tetap panitia menyediakannya, cuma tanggalnya yang mungkin agak mundur sedikit ya. Dan ada lagi ya untuk hal-hal yang lain. Terima kasih Bapak Gembala juga yang begitu luar biasa memberikan support, dukungan. Saya selaku panitia memang belum pengalaman ya. Hal yang pertama bagi saya, tapi lewat dukungan Bapak Gembala, Ibu Gembala, juga panitia-panitia yang lain, saya boleh oh iya seperti ini. Tapi juga saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan ya. Kita melihat di dalam perayaan juga masih ada hal yang kurang di dalam pembagian lilin itu terlalu mendesak sehingga yang lain mungkin tidak mendapatkan atau mungkin dalam hal yang lain. Tapi kami panitia sudah berusaha, tapi keterbatasan juga ada pada kami. Terima kasih sekali lagi selaku Ketua Panitia Natal, saya ucapkan selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Berti ya. Pengumuman bahwa tanggal 26 besok ada ibadah, tanggal 31 ibadah jam 5, sekaligus perjamuan kudus yang terakhir tahun 2021. Nanti ketemu lagi tanggal 2, tanggal 1 kita tidak ada ibadah, biasanya kita ada ibadah tanggal 1 tapi kita ibadah langsung hari Minggu, Minggu kedua. Dan perjamuan kudusnya Minggu
duanya. Jadi bukan tanggal 2 perjamuan kudusnya, karena kita sudah tutup tanggal 31, sore itu ada perjamuan kudus. Dan tanggal 2 hari Minggu tidak ada perjamuan kudus, nanti tanggal 9 baru perjamuan kudus. Tolong diperhatikan ya, supaya kita bisa mengikuti dengan baik. Jadi tidak ada doa malam semuanya di-cut untuk sementara supaya tidak ada lonjakan COVID. Kita harus mengikuti aturan pemerintah. Karena Bapak Gembala sebagai contoh untuk gereja-gereja, dan puji Tuhan sekarang gereja-gereja sudah dijaga polisi-polisi. Sampai dinas perhubungan pun juga telepon sama Pak Gembala. Pak, yang ibadah-ibadah yang mana aja, ini kok sampai banyak 50 gereja. Jadi diperhatikan semua. Kalau menganti gak usah pakai dinas perhubungan, gak macet Pak, saya bilang gitu. Yang dijaga hanya utara aja, saya bilang gitu. Oh ya, makasih, karena bukan kebetulan kepala dinas perhubungan ini teman saya SMA. Dulunya enggak pernah kontak-kontak saya, setelah saya dekat sama Pak Bupati baru disuruh kontak sama saya. Waduh, saya kudu ngomong ambil sampean. Padahal teman saya dia ya sekolah tinggi jadi kepala dinas di Gresik, kita jadi hamba Tuhan. Akhirnya juga ketemu saudara. Amin. Yang penting kita setia sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan, amin. Dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebab segala sesuatu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan bagi Tuhanlah segala kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat ibadah Natal pada pagi hari ini. Tuhan boleh hadir, Tuhan boleh melawati kami, sehingga sukacita Natal terus ada di dalam kehidupan kami. Ketika kami terus ajar untuk mencari Tuhan, untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi.
Dan kami mau terus mendengar akan berita-berita firman Tuhan. Sehingga kami mau ya Tuhan, lewat berita-berita ini kami taruhkan dalam hati kami. Kami jadikan rema ya Tuhan, sehingga kekuatan yang baru. Dan kami terus dibawa masuk ke glory ya Tuhan. Kemuliaan ke kemuliaan. Lewat memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Di situ kekuatan gereja Pantekosta di Indonesia ini Tuhan nyatakan buat jemaat. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Sebab itu kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang membuat mujizat demi mujizat, perkara besar dahsyat ajaib terjadi. Karena Allah yang kami sembah, Yesus namanya, tidak pernah berubah kuasanya. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasamu masih tetap sama. Saat itu kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik, dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan ada bersama dengan kami. Itulah kekuatan kami dalam menghadapi masalah, persoalan, kesulitan, problema, tekanan-tekanan, serangan, kuasa kegelapan iblis dunia ini. Tuhan, kami tolak batakan dalam nama Yesus. Dan kami percaya kemenangan ada di pihak jemaat anugerah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu, Ibu Lasri yang sudah melayani ya Tuhan di hari Natal ini. Biar berkat Natal Tuhan terus curahkan atas Ibu Lasri, Pak Yudi yang melayani. Demikian juga Ibu Norjo, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga Ibu Penny, kami serahkan ke dalam tangan. Tamborin, penerima tamu, multimedia, sound system, antar jemput, semuanya yang ada, guru sekolah minggu, di dalam nama Yesus. Semuanya yang sudah terlibat Tuhan berkati. Khususnya juga panitia Natal yang sudah bekerja ya Tuhan. Perayaan Natal kemarin ya Tuhan tanggal 19. Tuhan berkati mereka, jerih lelah mereka, keuangan, pikiran, tenaga mereka tidak akan sia-sia. Melainkan Tuhan catat ya Tuhan di kitab kehidupan-Mu, dan mereka akan menerima apa yang mereka sudah tabur. Dan 2022 kami akan memasuki dengan kemenangan yang luar biasa. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sukar untuk membalikan keadaan kondisi jemaat anugerah. Dalam nama Yesus, berkati juga Bapak Polisi, Bapak Satpol PP ya Tuhan, ataupun Banser yang menjaga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur gereja-gereja ya Tuhan tidak mengalami hambatan. Kami tidak mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi semuanya dapat berjalan dengan baik. Itu semua karena kuasa, kekuatan, kedaulatan Allah turun atas Indonesia. 34 provinsi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kami serahkan biarlah lawatan Allah, kuasa Allah bekerja, khususnya di kota kami Gresik, utara, selatan, timur, barat, dalam nama Yesus. Ada dalam genggaman kuasa Tuhan, kedaulatan Allah berlaku. Berkati Bapak Bupati kami, Bapak Fandi Ahmad Yani, yang sudah memperhatikan akan gereja-gereja, pendeta-pendeta, dan apa yang dijanjikan untuk gereja-gereja. 500 juta tahun 2021, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu. Juga acara Natal Bamak tanggal 31 Januari kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami mohon cuaca yang baik, undangan kami serahkan ke dalam tangan. Donatur, sponsor, Tuhan berkati sebelum kami bekerja. Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus. Khususnya jemaat Tuhan yang Tuhan pakai jadi saluran berkat. Nando, Taubing ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, tambahkan imannya, taruhkan roh yang takut akan Tuhan. Kesetiaannya mendatangkan berkat Allah yang luar biasa. Anak, istri, atau Tuhan, kedua anaknya Tuhan berkati. Mama mertuanya Tuhan berkati. Keluarga besarnya Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, mari angkat kedua tanganmu, angkat hatimu. Pulanglah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah rumah tanggamu, anak-anakmu, cucumu, usahamu, bisnismu, sawah ladang, lumbung-lumbung, kandungan, studi belajar anak-anakmu diberkati oleh Tuhan.
keluar masukmu dijaga oleh Tuhan, nyawamu dilindungi, disertai oleh Tuhan. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pun tidak akan menyakiti engkau pada waktu malam. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Mari kita terima berkat ini dengan iman kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk. Saya mewakili pelayan-pelayan Tuhan mengucapkan selamat hari Natal, menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan ada di belakang. 1/10 juga kotaknya ada di belakang. Puji Tuhan, saya persilakan yang ada di depan saya dulu untuk bisa keluar lebih dahulu. Yang ada di depan kita, monggo.